Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mohon maaf sedikit terlambat karena baru pulang dari pasar. Puji Tuhan. Pagi ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membaca di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 saja ya. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan kau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Puji Tuhan. Beberapa hari yang lalu seorang teman menanyakan ya. Jadi sekarang itu ada banyak perdebatan di Facebook ya mengenai Yesus itu. Bahwa Yesus menyatakan dirinya bahwa dia utusan dari Allah, utusan dari Yehova ya, utusan dari Yehova. Jadi dengan itu mereka beranggapan bahwa Yesus bukan Tuhan ya. Nah, ini mengabaikan, buat saya itu mengabaikan ayat-ayat yang lain ya, karena saat ayat-ayat ini berkaitan satu dengan yang lain di dalam pernyataan-pernyataan firman Tuhan. Tetapi kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 17 ini ya, dikatakan bahwa ayat yang ke-6 ya, dikatakan, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan kau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa Yesus memperkenalkan nama Yehova itu kepada mereka. Di dalam nama siapa Allah itu diperkenalkan? Di dalam nama Yesus, yaitu dipertegas di dalam ayat yang ke-11 ya. Dan dikatakan, atau ayat 10 ya, dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia tetapi mereka masih ada dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain pada Dia yang telah tentukan untuk binasa, supaya genap apa yang tertulis dalam kitab suci. Puji Tuhan. Jadi nama Bapa diberikan di dalam pribadi Yesus. Berarti Yesus itu adalah nama Bapa sendiri, adalah nama Allah sendiri. Tentu kalau saudara punya pendapat yang lain, saya tidak akan menentang hal itu. Silahkan, itu pendapat saudara. Nah, ini pendapat saya ya. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku, aku telah menyatakan namamu. Nah, jadi Allah memperkenalkan diri, atau Yehova memperkenalkan dirinya di dalam nama Yesus. Sebetulnya buat saya, kalau kita di dalam zaman modern ini, harusnya kita tuh lebih memahami tentang Tuhan di dalam teknologi yang luar biasa di zaman ini. Kenapa? Ya kalau Tuhan menyatakan dirinya di mana-mana, nah itu urusannya Tuhan, dan Dia Allah yang Maha Kuasa kan. Tapi secara sederhana begini saja, kalau kita lihat saja di mesin-mesin ATM atau di
kalau kita mau masuk mall itu di parkiran ya, di parkiran mau masuk parkiran itu selalu ada yang menyambut kita waktu kita memencet gitu, dan selalu mengucapkan selamat datang ya, terima kasih gitu ya. Nah, itu suara siapa? Itu suara seseorang, saudara, yang ditaruh di mesin itu ya. Orangnya sendiri tidak tahu di mana dia ya. Jadi suara seseorang ada ditempatkan di mesin itu yang menyambut kita ya. Jadi orangnya bisa di mana saja, tapi suaranya ada di mesin itu, saudara, suara yang direkam. Nah, jadi kalau saya pikir gini, kalau orang saja bisa melakukannya, kenapa Tuhan tidak bisa? Gitu. Kadang kita sendiri kan membatasi Tuhan. Sama seperti seseorang suatu waktu bertanya kepada saya, ya, kok bisa Allah itu menjadi manusia? Katanya, ya. Jadi saya jawab, Bapak ini percaya nggak kalau ada di Indonesia ini kan banyak terkenal ilmu-ilmu gaib gitu ya. Di Kalimantan Timur ini ada banyak orang percaya manusia itu bisa menjadi buaya, ya, atau menjadi kuyang. Kuyang itu kalau di Bali leak, itu yang kepala dengan ususnya jalan-jalan kemana-mana, terbang kemana-mana, ya. Atau di Jawa orang bisa menjadi babi ngepet namanya. Nah, yang baru-baru ini yang viral itu di Lampung, di NTB ya, di Lombok ya. Di Lombok itu ada katanya ada anjing itu penjelmaan anak gadis ya. Anak gadis SMP mereka kubur hidup-hidup karena mereka percaya itu penjelmaan dari anak gadis. Jadi di Indonesia ini banyak sekali kepercayaan yang mempercayai bahwa manusia itu bisa berubah wujud menjadi hewan gitu, atau menjadi wujud-wujud yang lain ya, seperti di Kalimantan sendiri waktu kerusuhan sampai dulu itu percaya itu ya, ada panglima Dayak yang bisa berubah jadi burung, jadi daun. Nah ya sudah. Nah, makanya saya heran kok orang itu malah membatasi Tuhan gitu loh. Kalau Allah mau menjadi manusia, wah dia yang punya kuasa kok. Ya, logika saja kan begitu. Allah menjadi manusia, bisa saja. Dia menempatkan dirinya di mana saja di dalam wujud diri manusianya, maka ya Yesus berbicara tentang dirinya sebagai utusan karena dia berbicara tentang wujud dirinya sebagai manusia. Ya. Tapi pada suatu kali dia berbicara dengan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, ya, dan orang-orang mengatakan bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah waktu dia bilang sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya. Mereka marah karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dan saya percaya dia adalah Allah sendiri. Ya. Di dalam keyakinan iman saya, bahwa di dalam nama Yesus itu nama di atas segala nama, karena nama Yesus itu adalah nama Allah sendiri, nama Elohim sendiri, nama Yehova sendiri. Ya. Maka sebetulnya buat kita jauh lebih mudah begitu, ya. Kenapa? Karena Yesus berkata kepada murid, berdoalah di dalam namaku, ya, di dalam nama Yesus. Enak kan? Berdoa dalam nama Yesus, tidak usah pakai nama macam-macam dengan sebutan yang macam-macam. Dulu saya ingat tuh ada pengajaran katakan pertama-tama itu ya, kita harus sebut kalau kita berdoa itu harus kepada Allah yang tepat begitu. Kalau minta pertolongan kepada Yehova Nisi gitu, panji kemenanganku, atau kita minta berkat-berkatnya kepada Yehova Jireh, Allah yang mencukupkan kebutuhan gitu, atau kalau berdoa kepada Yehova Rafa, Allah penyembuh, atau berdoa kepada Yehova Rohi, Allah gembalaku, dan lain-lain. Sulit sekali, saudara. Ya. Wah, orang sekarang bilang, udah bisa berdoa dalam nama Yesus, nama Yeshua HaMashiach. Lah itu kan nama Yesus juga dalam teks bahasa Ibrani-nya saya kira, karena Yeshua, Yesus ya kan, Yesus. Saudara. Mungkin logat dialek berbeda, tapi yang merupakan nama itu di mana-mana semua sama, saudara. Hanya logat dialek berbeda. Seperti saya katakan lalu, Yesus kalau dalam bahasa Cina kan disebutnya Yesu, atau Yasu, ya Yasu gitu. Yesu di Korea gitu, Yesus ya di Indonesia ya, Yesu ya. Nah, itu kan hanya persoalan cara pengucapan. Nah, tapi nama di mana-mana sama. Nah, ya ini maaf menurut saya ya, kalau Yehova sendiri ya bukan nama yang diagungkan oleh Yehova itu sendiri. Kenapa? Ya karena seperti tadi, logat boleh berubah. Tapi kalau Yehova kan di dalam Alkitab bahasa Yunani tidak disebutkan, tidak ada di dalam Perjanjian Baru. Itu yang saya tahu dari
guru saya begitu. Ya, tapi kalau saudara mengatakan bahwa nama Yehova itu nama Allah yang benar, ya saya setuju dengan saudara. Nah, nggak masalah dengan itu. Kenapa? Itu tidak mengganggu iman saya kok, begitu, saudara ya. Tidak mengganggu iman saya. Jadi saudara mau berdoa dengan pakai bahasa Ibrani, bahasa aslinya, bahasa mana, bahasa Aram atau bahasa apa, silakan, itu hak saudara, saudara ya. Tapi tidak perlulah kita saling menghakimi satu dengan yang lain. Seolah-olah kitalah pemilik surga itu. Kita mengklaim surga itu menurut cara dan kehendak kita mengkapling surga. Jangan, saudara. Ya. Jadi saya bukan nggak mempersoalkan hal seperti itu. Ada teman di sini datang, anaknya suruh berdoa, saudara. Ya, dia bilang dia mau pamerkan mungkin anak. Ini anak saya yang kan berdoa, ya disuruh doa makan, anaknya suruh berdoa, saudara. Berdoa, dia berdoa dan dia katakan lalu penutupnya, Yeshua HaMashiach memberkatimu. Wah, puji Tuhan, saudara. Itu anak masih kecil itu, umur 8-9 tahun. Saya bilang hebat anakmu ini, cuma tanggung-tanggung kamu ngajarnya. Coba seluruh doanya itu dalam bahasa Ibrani, itu kan luar biasa. Wah, cuman penutupnya tok, saya bilang gitu ya. Ya nggak masalah, saudara ya, silahkan. Nah, saya nggak mau menggugat hal yang saya nggak tahu, saya nggak mengerti. Tapi menurut saya yang paling pokok adalah bahwa kita diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang paling penting adalah kita mengerjakan kehendak Allah di dalam hidup kita. Kehendak Yehova, kehendak Elohim, entah dengan nama apa saudara menyebutnya. Tapi kan semua kita percaya bahwa kita satu di dalam nama Yesus. Jadi jangan mencerai-beraikan apa yang sudah disatukan ini, kan begitu, saudara ya. Jadi kalau ada hamba Tuhan datang di rumah saya tidak menyebut kata Allah, ya nggak persoalan buat saya, bukan sebuah persoalan besar, saudara. Ya, tapi yang saya selalu perhatikan, apakah ada buah-buah kehidupan yang nyata dalam diri seorang hamba Tuhan? Apakah ada buah-buah kehidupan yang nyata dari kehidupan saudara sendiri sebagai anak-anak Tuhan? Buat saya itu yang paling penting. Nah, saudara. Jadi kalau kita persoalkan Yesus utusan atau yang diutus, ya, buat saya itu nggak terlalu penting. Itu tidak mengganggu iman saya, saudara. Tapi seperti saya katakan tadi, di dalam zaman modern ini seharusnya kita memahami Allah itu dengan jauh lebih baik dengan teknologi yang modern, bahwa manusia bisa menjadi robot, membuat robot, saudara, yang ya pernah ada di TV, saya pernah melihat sebuah robot mengambil model seorang pergawati cantik seorang foto model seorang artis di Jepang gitu. Mirip, dua-duanya mirip, saudara ya. Mungkin kalau di robotnya sendiri masih kelihatan kakunya sedikit, tapi waktu ditanya dia bisa bercerita tentang dirinya, tentang keadaannya. Ditanya sama yang aslinya ini, dia tahu semua sejarah kehidupannya ya. Semua sudah ditanamkan di dalam robot ini. Nah, dia sampai terheran-heran, kami seperti kembar ya. Nah, seperti pinang dibelah dua begitu ya. Nah, ini teknologi modern, saudara. Kalau Allah menjadikan dirinya sebagai manusia, Allah yang adalah roh, saudara, nah itu kan haknya Allah sendiri. Nah, dalam hal inilah, dalam hal Yesus sebagai pribadi manusianya, ya, dia berbicara bahwa dirinya adalah utusan, ya, utusan. Tapi ingat, Yesus juga adalah makhluk roh. Kita ingat bahwa tentang Musa, saudara, Musa yang merasa berat dengan tugasnya, tanggung jawabnya. Lalu kemudian Allah katakan, Yehova katakan kepada Musa, terlalu berat tugas itu, maka aku akan membagikan rohmu, roh yang ada padamu itu kepada para pembantunya begitu. Lalu Allah mengambil sebagian roh itu dan menaruh roh itu kepada pembantu-pembantu Musa ya, termasuk katanya ada yang nggak di sana juga menerima juga roh yang sama. Apakah itu berarti roh Allah itu terbagi-bagi atau menjadi banyak? Kan tidak, tetap roh yang sama. Nah, sekarang lebih hebat lagi, bahwa roh itu dibagi-bagi ke semua manusia yang percaya di seluruh dunia, termasuk saudara dan saya. Nah, pertanyaannya, apakah roh Allah itu terbagi-bagi?
Apakah roh yang Allah yang ada pada saya dan roh Allah yang ada pada saudara itu berbeda? Tidak kan? Seperti saya katakan lalu, kalau kita menjelaskan tentang Tritunggal, buat saya yang paling tepat itu ya menjelaskan sesuai dengan teks bahasa aslinya. Karena roh itu, Allah itu ruah, ya udara. Ya, roh Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita bicara Allah Bapa, buat saya itu dia adalah atmosfer, udara yang melingkupi bumi ini. Kita bergerak, kita hidup, kita ada, kata Rasul Paulus, kita hidup, kita bergerak di dalam Allah. Kita ada, kita hidup, bergerak di dalam udara, di dalam atmosfer yang menyelimuti bumi. Lalu Allah Anak, ya, Tuhan Yesus Kristus. Dia berbicara tentang oksigen yang ada di dalam kita. Kita ada di dalam dia dan dia ada di dalam kita. Itu bicara tentang udara yang ada di dalam kita. Lalu Roh Kudus adalah angin yang bergerak, saudara. Udara yang bergerak, udara yang bergerak, namanya angin, saudara. Jadi angin, oksigen, atmosfer, itu kan unsur yang sama, udara. Jadi kalau buat saya menjelaskan Tritunggal paling tepat seperti itu. Ya, kalau saya punya pendapat lain, silahkan. Ya. Jadi Allah tidak tahu oksigen, udara itu yang ada di dalam kita, udara yang di luar yang menyelubungi kita, Allah Bapa, dan udara yang bergerak yaitu angin. Ya, Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, simpel saja kan, sederhana. Nah, tapi kalau saudara punya pendapat lain ya monggo-monggo saja, gak masalah. Saudara tetap saudara saya di dalam Yesus. Saudara punya pendapat lain, saudara tetap bersikukuh bahwa Yesus bukan Tuhan, ya itu urusan saudara. Yesus hanya yang diutus, ya itu urusan saudara. Tapi buat saya hal gitu, buat saya pribadi, saya tidak akan memperdebatkan hal-hal begitu, saudara. Jadi kalau sudah mencari jawaban pada saya, itulah jawaban yang bisa saya berikan. Kalau mau ngotot, ya monggo silakan saja. Nah, tapi yang paling penting buat saya adalah apakah kita hidup, kita bergerak di dalam Dia, dan apakah firman Allah itu hidup di dalam diri kita. Dan apakah hidup kita sudah menghasilkan buah-buah kebenaran. Itu yang paling penting. Jadi jalani hari ini di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jalani hari ini di dalam damai sejahtera. Jangan biarkan damai sejahtera saudara terampas oleh karena memperdebatkan hal yang menurut saya nggak begitu perlu untuk diperdebatkan. Saudara, nggak begitu penting untuk diperdebatkan, ya. Jadi tapi kalau mau punya pendapat sendiri, ayo berdoa, ya, berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, ya. Berdoa sebelum kita membagikan sesuatu, berdoalah apakah yang saudara akan bagikan itu benar-benar menjadi berkat atau hanya akan menjadi batu sandungan buat orang lain, ya. Jangan menggoyahkan iman saudara-saudara kita untuk hal yang nggak perlu. Tapi mari kita saling mendorong untuk berbuat baik, saling mendorong untuk melakukan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya percaya hari ini Roh Kudus akan menuntun memimpin saudara. Kemanapun saudara pergi, engkau akan beruntung. Setiap usaha pekerjaanmu akan berhasil, dan semua apa yang kau jamah boleh menjadi berkat. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya.